Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismudi Haris Azhari dengan NIM 21521127 dari MBS kelas 2D. Saya ingin menjabarkan istilah-istilah yang telah disampaikan oleh Pak Rafiq Junaidi selaku dosen ilmu Al-Quran dan Hadis yang diambil dari kitab Manahilul Irfan yang menjelaskan mabahitu tata'alaku bil Qur'anil Karim min hayati nuzulihi wa tartibi wa jam'ihi wa kitabatihi wa qiraati wa tafsiri wa ijasihi wa nasihi wa mansukh wa tafsisuki wa nahwi dalik. Oke, yang pertama, mabahitu tata'alaku bil Qur'anil Karim. Menjelaskan bahwa ulumul Qur'an tersebut ialah pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa menurut Taufik Anwar yaitu kumpulan atau gabungan dan menggabungkan sesuatu. Sedangkan secara istilah menurut buku yang dikutip oleh Rosyan Anwar yaitu Ulum Quran menjelaskan kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril dengan yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, yang ditulis pada mushaf diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian min hayati nuzulihi, dari latar belakang turunnya Al-Quran oleh malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW di Gua Hira secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, yaitu mulai 17 Ramadan tahun 41 tahun umur Nabi Muhammad ya, atau 1 tahun setelah kerasulan Nabi Muhammad, sampai 9 Zulhijjah Haji Wada pada tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad atau 10 Hijriah itu. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab pada masyarakat Arab, di mana pada saat itu sebagian besar dari mereka masih buta huruf, bahkan sedikit di antara mereka belum mengenal al-kirtas, bisa berarti kertas, di mana pada masa ini kita pakai untuk menampung tulisan yang kita tulis. Saat itu masyarakat Arab masih menggunakan batu, tulang, kelopak kurma, dan kulit binatang untuk menulis Al-Quran. Namun di sisi lain, bangsa Arab pada waktu itu juga selain di sisi lain meskipun buta huruf, tapi mereka juga mempunyai ingatan yang sangat kuat. Pegangan mereka adalah dengan meriwayatkan syair-syair dari para pujangganya. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya secara perlahan-lahan agar mereka menghafal lafaznya dan mampu memahami maknanya. Kemudian dalam buah tartibi atau urutan ayat-ayat Al-Quran yang dikutip dari Manahilul Irfan, studi ilmu-ilmu Al-Quran, menjelaskan bahwa tauqifi atau ketentuan dari Rasulullah, sebagian ulama meriwayatkan bahwa pendapat ini adalah ijma seperti itu. Ya, setelah itu mereka menyalin lembaran-lembaran tersebut ke dalam mushaf. Oke. Maka Utsman kemudian mengirimkan salinan-salinan mushaf ke seluruh wilayah negeri Islam agar orang-orang tak berbeda pendapat lagi tentang Al-Quran seperti itu. Kemudian saya kutip dari Profesor Dr. Al-Azmi dalam bukunya The History The Quranic Text, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak ada perubahan yang didapatkan. Pada intinya mushaf tersebut tetap seperti zaman Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib berkata, demi Allah, dia tidak melakukan apa-apa dengan mushaf kecuali dengan persetujuan kita semua. Seperti itu. Setelah zaman Khulafaur Rasyidin, pada masa berikutnya kaum muslimin menyalin mushaf-mushaf yang lain dari mushaf Utsmani tersebut dengan tulisan dan bacaan yang sama hingga sampai pada kita sekarang. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Seperti itu. Selanjutnya, tafsir wa jam'i atau pengumpulannya terjadi pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana setelah Rasulullah wafat terdapat 2 metode untuk mengumpulkan Al-Quran. Yang pertama adalah pengumpulan dalam dada, yaitu cara menghafal, menghayati, dan mengamalkan. Karena pada waktu itu para sahabat serta para sahabat-sahabat Nabi memiliki ingatan yang luar biasa pada saat itu karena orang Arab. Karakteristik orang Arab memang seperti itu. Terus yang kedua adalah pengumpulan dalam dokumen dengan cara menulis pada kitab atau mewujudkan dalam bentuk ukiran.
Pada waktu itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak mushaf-mushaf berserakan di kulit-kulit binatang, tulang, pelepah kurma dan lain sebagainya. Sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berniat untuk memindahkan satu tulisan catatan Al-Quran sampai percetakan pada Utsman bin Affan, seperti itu. Kemudian wa kitabatihi, yaitu penulisannya. Pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ditulis oleh penulis wahyu di atas pelepah kurma, kulit binatang, dan tulang dan batu. Semua ditulis teratur seperti yang Allah wahyukan dan belum terhimpun dalam satu mushaf pun. Seperti itu. Di samping itu juga sekitar 26-40 orang sahabat yang menulis sendiri beberapa juz dan surat yang mereka hafal dari Rasulullah. Di samping itu ada sahabat yang secara khusus menulis Al-Quran. Penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar yaitu berdasarkan anjuran Umar radhiyallahu anhu atau Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Sabit saat itu belum jadi ketua yaitu Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran para penulis wahyu menjadi satu mushaf, seperti itu. Kemudian dikutip dari Muhammad Zaini dalam bukunya Ulumul Quran Suatu Pengantar halaman 23, pada masa Umar tidak diperbanyak karena motif menghimpun Al-Quran pada waktu itu bukan untuk kepentingan orang-orang yang hendak menghafalnya, namun hanya untuk menjaga keutuhan dalam kemurnian Al-Quran saja. Kemudian dikutip dari Ibid halaman 24, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pertama kalinya Quran ditulis dalam satu mushaf. Penulisan ini disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar. Itu. Dan penulisan ini sangat memperhatikan perbedaan bacaan untuk menghindari perselisihan antar umat. Utsman radhiyallahu anhu memberikan tanggung jawab kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Mushaf tersebut ditulis tanpa titik dan baris. Hasil penulisan tersebut disimpan Utsman radhiyallahu anhu dan sisanya yang lain disebar ke penjuru negara Islam. Tuh. Pemberian titik dan baris pada setelah Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu pada dinasti tepatnya itu terdiri dalam 3 fase, yaitu pada saat Muawiyah bin Abu Sufyan atau dinasti Umayyah kalau nggak salah ya ini ya, menugaskan Abdul As'ad Duwali untuk meletakkan tanda baca i'rab pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan dalam membaca. Itu. Yang kedua adalah Abdul Malik bin Warmat menugaskan Al-Hajjaj bin Yusuf untuk memberikan titik sebagai pembeda antara satu huruf dengan huruf lainnya, seperti ba memberikan satu titik di bawah, ta dengan 2 titik di atas, dan sa dengan titik 3 di atas, seperti itu. Pada masa itu Al-Hajjaj minta bantuan kepada Hasr bin Asmin dan Hai bin Yamar. Ketiga, peletakan baris pada tanda baca seperti dhammah, fathah, kasroh, sukun mengikuti cara pemberian garis yang diberikan oleh Khalil bin Ahmad Al-Faradi, atau mengikuti cara pemberian barisnya dari Khalil bin Ahmad Al-Faradi, seperti itu. Terus kemudian wa qiraati yaitu segi bacaannya pada masa Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, jabatan khalifah digantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di wilayah-wilayah yang baru dibebaskan, sahabat Nabi yang bernama Huzalifah bin Al-Yaman terkejut melihat terjadi perbedaan dalam baca Al-Quran, ya. Al-qiraati atau segi bacaannya itu berbeda. Huzalifah melihat penduduk Syam membaca Al-Quran dengan Ubay bin Ka'ab. Mereka membacanya dengan satu yang tidak pernah dilakukan pada penduduk Irak. Saat itu penduduk Irak membaca Al-Quran dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, sebuah bacaan yang tidak pernah didengar oleh penduduk Syam, seperti itu. Nah, implikasi dari fenomena ini akan terjadi saling mengkafir-kafirkan di antara sesama muslim. Perbedaan bacaan tersebut juga terjadi antara penduduk Kufah dan Basrah. Huzalifah pun marah, kedua matanya pun memerah. Huzalifah berkata, penduduk Kufah membaca qiraat Ibnu Mas'ud, sedangkan penduduk Basrah membaca qiraat Abu Musa. Demi Allah, jika aku bertemu pada Amirul Mukminin, sungguh aku akan memintanya untuk menjadikan bacaan tersebut menjadi satu. Hal tersebut terjadi pada 25 Hijriah, seperti itu. Nah, datanglah Huzaifah bin Yaman menghadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan di Madinah. Huzaifah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sadarkanlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang
kitabnya atau Al-Quran, sebagaimana perselisihan antara umat Yahudi dan Nasrani. Khalifah Utsman kemudian mengutus seorang kepada Hafsah agar Hafsah mengirimkan lembaran-lembaran Al-Quran yang ada padanya kepada Utsman untuk disalin, dan setelah itu akan dikembalikan lagi. Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran Al-Quran itu kepada Utsman. Oleh Utsman dibentuklah panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, yaitu ketua pelaksana pembukuan Al-Quran dan juga sebagai penulis Al-Quran, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, sahabat-sahabat pintar dalam arat sekaligus pendikte dalam hal penulisan Al-Quran, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Itu. Tugas panitia ini adalah mengumpulkan Al-Quran, yaitu menyalin dari lembaran-lembaran tersebut menjadi sebuah buku. Dalam pelaksanaan tugas penulisan tersebut, Utsman menasihati supaya mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang menghafal Al-Quran. Dan jikalau ada pertikaian antara mereka tentang bahasa atau bacaan, maka dituliskan menurut dialek suku Quraisy, karena Nabi Muhammad kan maksudnya dari Bani Hashim ya, dari suku Quraisy. Sebab Al-Quran diturunkan menurut dialek mereka, kemudian disempurnakan lagi oleh khalifah setelah itu sampai generasi Utsmaniyah. Maka ada kan Al-Quran Utsmani ya, dari model Utsmaniyah seperti itu. Selanjutnya wa tafsirihi atau model tafsirnya ya, dikutip dari Mahmud Basyuni Faudah dalam bukunya Al-Tafsir wa Manahijuhu, terjemahan dari Haji Muhammad Mokhtar Zuri dan Abdul Qadir Hamid. Dalam Al-Quran tafsir yang digunakan adalah Al-Tafsir bi Al-Maqtur, yang membawa maksud usaha memahami ayat-ayat Al-Quran dengan mencari keterangan-keterangan dan perincian daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, daripada sunnah Rasulullah SAW, daripada juga ucapan keterangan para sahabat, dan daripada penjelasan para tabi'innya. Oke, sebagian mereka menggolongkan jenis penafsiran seperti itu sebagai Al-Tafsir bi Al-Maqtur ya. Namun sebagian yang lain menggolongkan sebagai Al-Tafsir Ar-Ra'yi. Faudah Al-Zarkasi Al-Fahrawi pada beberapa ahli ilmu tafsir lainnya menegaskan bahwa sesungguhnya yang dinukilkan dari penjelasan para tabi'in adalah termasuk At-Tafsir bi Al-Maqtur. Di samping itu, apabila dilihat daripada beberapa kitab tafsir Al-Maqtur seperti kitab Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Ibnu Jarir Al-Tabari, dapat melihat bahwa dalamnya tidak ada nukilan daripada Rasulullah atau sahabat, tetapi banyak mengandung nukilan riwayat yang berasal dari para tabi'in seperti itu. Oleh yang demikian, maka Al-Tafsir Al-Maqtur adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan nukilan para sahabat, dan tafsir Al-Quran dengan nukilan daripada para tabi'innya seperti itu. Dikutip dari Al-Dahabi dalam bukunya Tafsir wa Al-Mufassirun ya, penulisan Al-Tafsir bi Al-Maqtur sudah ditulis pada zaman akhir pemerintahan Bani Umayyah, pada zaman awal pemerintahan Bani Abbas ya. Pada asalnya Al-Tafsir bi Al-Maqtur masih ditulis bersama dengan hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis, seperti halnya dilakukan oleh Yazid Ibnu Harun Al-Salami pada waktu itu tahun 117 Hijriah ya. Subah Ibnu Al-Hajjaj tahun 197 Hijriah, Sufyan Ibnu Uyainah tahun 198 Hijriah, Rauf Ibnu Ubadah Al-Basri tahun 205 Hijriah, Ibnu Razak Al-Hamam tahun 211 Hijriah, dan Adam Ibnu Abi Iyas yang terakhir adalah tahun 220 Hijriah ya. Dikutip dari Ibid halaman 141 ya di sini, tetapi kemudian ditulis terpisah daripada kitab-kitab hadis sehingga menjadi ilmu yang terdiri dari berbagai ilmu tafsir. Kitab At-Tafsir bi Al-Maqtur pertama ditulis terpisah pada kitab hadis adalah kitab yang diriwayatkan Ibnu Ali bin Abi Talhah daripada Ibnu Abbas. Kemudian diikuti oleh Abi Rauq, Muhammad Ibnu Saur, Ibnu Jarir Al-Tabari, dan seterusnya. Pada mulanya tafsir menaungi riwayat-riwayat dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, sahabat, dan tabi'in. Tapi tafsir yang datang kemudian hanya meringkaskan isnad riwayat tanpa menyebut pemilik riwayatnya. Akibat daripada ini sering terjadi percampuran riwayat yang sahih dengan yang dhaif seperti itu. Ya.
dan kadang-kadang menyebabkan ia menjadi maudhu. Tafsir yang datang kemudian juga kadang-kadang memasukkan riwayat-riwayat tanpa sumber rujukan yang kuat. Pada perkembangan selanjutnya, perhatian para mufasir sering bertumpu pada cabang-cabang ilmu yang dikuasai. Ada yang perhatiannya dituju kepada ilmu kebahasaan pada cerita-cerita, pada bidang ilmu fikih seperti tafsir Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an dan lain-lain. Di antara kitab tafsir Bi Al-Ma'thur yang terkenal adalah nah ini sumber saya ambil dikutip dari Mana Khalil Al-Hattan halaman 498, Subhi Al-Saleh, Mahmud Basyuni Faudah halaman 53 dan Ad-Dahabi halaman 204 yang menyatakan tafsir-tafsir tersebut adalah tafsir yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Umaynah, tafsir Ibnu Abi Hatim, tafsir Abu Syaih Ibnu Hibban, tafsir Atiyah Andalusi, Al-Muharrar wa Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, tafsir Abu Laital Samarkhandi, Bahr Al-Ulum, tafsir Abu Ishaq Al-Ta'labi, Al-Kashfa Al-Bayan, an Tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari Jami, Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Abi Syaibah, tafsir Muhammad Husain Al-Baghawi, Ma'alim An-Tanzil, tafsir Abi Al-Fidha Al-Hafiz Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Al-Rahman Al-Ta'labi Al-Jawir Al-Hasan fi Tafsir Al-Quran, tafsir Jalal Al-Din Al-Sayuti Ad-Dur Ma'thur fi Tafsir Bi Al-Ma'thur, dan yang terakhir adalah tafsir Sawaki Fath Al-Qadir. Itu. Kemudian dalam wa ijazihi, yaitu ijaz dalam Al-Quran, dikutip dari Isa Baulota halaman 114-117, dijelaskan bahwa terdapat 3 segi, yaitu pertama, terkandungnya penggambaran tentang hal-hal gaib yang tak mampu dilakukan oleh manusia dan tidak bisa ditandinginya. Misal janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia akan mengunggulkan agamanya atas agama-agama yang lain gitu. Kedua, pemberitahuan tentang kondisi Nabi Muhammad dan sebagai seorang yang ummi, tidak dapat membaca maupun tulis seperti itu. Ketiga, ijaz adalah segi dengan struktur yang indah, menakjubkan dan luar biasa dalam aspek balaghah gitu. Ijaz itu kayak kelemahannya Al-Qur'an ya, disebutkan 3 itu tadi. Kemudian wanasi hewan mangsuk ya, yang merupakan sudut pendekatan bahasa nasik, berarti menghilangkan suatu atau meniadakannya, dilansir dari Departemen RI dan terjemahannya halaman 779. Di sisi lain, dikutip dari Mana Khalil Al-Hattan dalam bukunya Studi Ilmu Al-Quran halaman 326, nasih juga diartikan sebagai pemindahan suatu dari tempat satu ke tempat yang lain. Pendapat ulama tentang nasih tidak terjadi kecuali ada perintah dan larangan, walaupun pada lafaz khobar seperti itu. Adapun khabar bukan bermakna permohonan makna, tidak termasuk padanya nasih. Terdapat perbedaan pendapat ulama sejumlah hukum nasih, di antara lain yang pertama adalah jumhur ulama. Bagi jumhur ulama, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106 ini menunjukkan adanya ayat yang dinaskan sesuai dengan pernyataan ini. Abdul Mu'in Al-Namr mengatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia dalam beberapa dimensi kehidupan sesuai dengan ruang dan waktu, seperti itu. Kedua, yang B adalah Imam Syafi'i mengaku adanya nasih. Beliau menemukan dalam kitabnya sebagai berikut, mengemukakan dalam kitabnya ya, itu sebagai berikut: Allah menurunkan atas mereka Alkitab sebagai penjelasan atas segala sesuatu, merupakan petunjukan dan rahmat. Di dalamnya Allah menyebutkan beberapa kewajiban yang tetap dan yang lain ia menaksihkan sebagai rahmat bagi hambanya untuk meringankan dan memberikan kelapangan bagi mereka sebagai penambahan atas nikmat yang ia berikan kepada mereka. Seperti itu. Di samping itu, Syafi'i berpedoman pada firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 106 sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dengan memahami atau memperhatikan dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa nasih kitab atau Al-Quran memang ada terjadi, dan itu merupakan salah satu cara menyesuaikan syariat Islam dalam menempuh perkembangannya untuk menyempurnakan pembinaan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat muslim ya, yang di seluruh dunia, seperti itu. Kemudian Abu Muslim Al-Asfahmi
Fahami sebagai tokoh Mu'tazilah, beliau mengakui adanya nasih di dalam Al-Qur'an dengan alasan jika pembatalan dalam Al-Qur'an tentu ada ayat yang dihapuskan. Menurut beliau, semua hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah bersifat kekal. Oleh karena itu, hukum-hukumnya diberlakukan sepanjang masa, seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang terakhir adalah wa tafisuki wa nahwi dzalik, yaitu dikutip dari Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dalam bukunya Tafsir Asbabun Nuzul dan Syubhat-Syubhatnya. Al-Quran telah membantah 3 syubhat, diantaranya apakah ayat ini bersifat khusus atau ahlul kitab, yaitu kitab dari Yahudi dan Nasrani, ya, atau bersifat umum yang juga mencakup kaum muslimin. Terus yang kedua, apakah kekafiran yang terdapat dalam ayat ini kufur kobar atau kufur asgor. Terus yang ketiga adalah berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa kekafiran dalam ayat itu adalah kufur akbar. Lalu apakah manaatul hukmi di sini sekedar tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah dan memutuskan dengan hukum yang lain, ataukah manaatul hukmi dalam kekafiran ini adalah juhud atau mengingkari hukum Allah dan istihalal menganggap halal memutuskan perkara dengan hukum yang menyelisih hukum Allah. Nah, ini dibantah dengan ringkasan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah bahwasanya ayat tersebut bersifat umum gitu loh, mujmal. Hukumnya mencakup setiap orang yang masuk dalam pengertian ungkapan kalimatnya. Artinya setiap orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, seperti para penguasa, hakim yang lain menangani perkara di antara manusia, sama saja apakah hakim tersebut pada asalnya memutuskan perkara berdasarkan syariat seperti para qadhi syar'i, atau pada asalnya tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat seperti para hakim ya, yang menjalankan hukum buatan manusia, karena sesungguhnya mereka semua tercakup dalam pengertian yang mengandung dalam ayat tersebut jika mereka memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah. Itu. Terus yang kedua, bahwasanya kekafiran yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah kufur akbar yang mengakibatkan keluar dari Islam atau murtad ya. Kufur akbar atau besar. Terus yang ketiga adalah bahwasanya mana'atut takfir, penyebab kekafiran dalam ayat tersebut adalah tidak memutuskan perkara dengan hukum selain hukum Allah gitu loh. Memutuskan hukum selain hukum Allah yang selalu dibarengi dengan memutuskan perkara selain hukum yang diturunkan Allah sebagaimana ditunjukkan oleh sebab turunnya ayat. Dalam makna inilah yang menjadi sebab jatuhnya vonis kafir dalam ayat tersebut tanpa melihat pada motivasi yang mendorong perbuatan tersebut. Itu. Kemudian yang nomor 4 itu sesungguhnya vonis kafir itu berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan hukum Allah dalam suatu permasalahan atau dalam semua permasalahan. Hal itu karena vonis kafir terdapat pada sebab turunnya ayat dijatuhkan pada orang yang meninggalkan hukum Allah dalam satu permasalahan saja, yaitu orang muhsan atau yang pernah nikah yang berzina, padahal keadaan yang terjadi sebab turunnya ayat itu termasuk ke dalam nas ayat secara qat'iyah seperti itu. Nah, itulah demikian penjabaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.